Rencana pembalasan. Bang, kangen Momi? Ucap Ares menatap Mikael dengan matanya yang berlinang. Dia benar-benar merindukan sosok Momi dan juga adiknya. Oh, ditambah Oma lagi? Mau ke sana? Nanti mau nunggu dedimu dan kakakku ya. Makanya ayo keluar dari area permainan. Mau ke sana ah? Ares kangen Momi? Ucap Ares turun dari permainan kuda dan berjalan begitu saja, yang mana membuat Mikael kewalahan mengasuh bocah yang tidak pernah mendengarkannya itu. Membuat Mikael segera turun dari permainan dan mengikuti Ares yang sudah melangkah jauh di depannya itu. Ares, tunggu, jangan berlari. Ares berlari keluar gedung hotel. Mikael melihat Ares mendatangi seorang perempuan dewasa yang sedang berjalan di taman hotel. Ares dengan segala kecerdikannya, dia mendatangi wanita itu dengan pupi es kemudian bertanya, "Halo Nona, bolehkah aku meminjam ponsel? Aku harus menghubungi omaku." "Hai, kau sendirian di sini?" "Dengan abangku, tapi dia agak idiot. Ayahku entah di mana, bisa aku meminjam ponsel, aku rindu keluargaku." "Baiklah, astaga, apa perlu bantuan ke kantor polisi?" "Tidak perlu, biasanya Oma akan langsung menjemputku nanti." Ucap Ares menerima ponsel yang diberikan wanita itu. Ares memang selalu menghafal nomor Oma, Momi dan dedinya. Omanya yang mewajibkannya menghafalkan nomor-nomor itu, tapi untuk saat ini Ares lebih percaya pada Oma, jadi dia menelponnya. "Halo, siapa di sana?" "Oma, ini Ares." "Astaga, Ares, kau di mana?" "Ares di Hotel XX bersama Abang Mike yang lelet." "Ares kangen Momi, kangen Oma. Dedi entah di mana. Dia hilang dan meninggalkan kami. Bagaimana ini, Oma?" "Hicks, kau bilang di Hotel XX?" Ares mengangguk. "Iya, minta diantarkan seseorang. Rumah di seberang hotel itu adalah milik Aunty Rara. Pergilah ke sana. Aunty Rara akan menghubungi orang-orang di rumahnya." "Baik, Oma." Ucap Ares menutup telepon dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih, cantik. Semoga kau selalu beruntung bertemu pria setampan diriku." Ares melambaikan tangan pada wanita itu. Dia mendekati Mikael dan menarik tangannya. "Kau mau kemana lagi?" "Ke rumah Aunty Rara, ayo." "Luke, bangun!" Teriak David membangunkan sahabatnya itu, yang mana membuat Luke membuka matanya malas dan melihat David penuh dengan tanda tanya. "Apa, kenapa? Ares dan Mike hilang?" Jelas David yang mana membuat Luke terkejut. "Apa, bagaimana bisa?" Luke yang sebelumnya mabuk itu segera sadar seketika, yang mana membuat David menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan mengambil jaketnya. "Setidaknya bersihkan dulu dirimu, David, kau terlihat sangat kacau." "Tidak ada waktu lagi." Ucap David keluar dari sana. Dia terlihat sangat panik mendengar anaknya yang hilang. Dia mengendarai mobilnya dengan gila menuju ke hotel tempat di mana dia meninggalkan anak-anaknya. Begitu sampai di hotel, David langsung berlari menuju kamar di mana seharusnya Ares ada di sana. Sebastian sudah ada di sana dengan beberapa orang. Bagaimana? Katanya CCTV sedang dinonaktifkan serentak, jadi tidak ada yang melihat keberadaan anak-anak itu. "Astaga," ucap David frustasi. Dia menjambak rambutnya sendiri sambil duduk di sofa. Sekesal-kesalnya dia pada Ares, tetap saja tidak bisa membiarkan anaknya dalam bahaya. Dia adalah seorang ayah. Membayangkan Ares yang ketakutan saja membuat David ingin menangis. "Hubungi polisi, Bas. Kita harus temukan anak-anak kita." Oma menghembuskan napas kasar. Dia mendekati ketiga wanita yang sedang berdiskusi itu. "Rara, bisa kau suruh orang yang ada di rumahmu untuk membukakan pintu untuk Mikael dan Ares?" "Apa? Kenapa mereka ada di sana?" tanya Rara. "Sepertinya mereka kabur. Ares baru saja menelponku dan mengatakan kalau ayahnya meninggalkannya di hotel bersama Mike. Dia keluar dari hotel dan kebingungan dia menuju rumahmu." "Baik, aku akan menelpon seseorang." Ucap Rara segera bergegas menelpon orang yang ada di rumahnya. "Apa Ares baik-baik saja? Kita harus ke sana, Oma," ucap Lily. Nana mengangguk setuju. "Ya, hal yang membuat mereka jera adalah meninggalkannya. Tapi mereka tetap akan menyusul kalian jika minggat ke rumah Rara." Nana menggeleng mendengar kalimat Oma. "Kita akan pulang, Oma, kembali ke negara asal kita masing-masing. Biarkan mereka pusing." "Lalu bagaimana nasibku?" tanya Rara yang baru saja keluar dari rumah setelah menelpon pembantunya untuk mempersilahkan Ares dan Mikael masuk. "Aku juga ingin minggat dan membuat Luke panik." "Kalau begitu pergilah," saran Nana. "Kemana?" tanya Rara bingung. "Tempat tinggal asalmu, Jepang," gumam Rara sambil tersenyum. Lily menggeleng. "Jangan berpikir hal yang macam-macam, Rara." "Tidak apa, Lily, biarkan mereka kelimpungan. Ayo kita berkemas dan pulang." "Oh iya, untuk perpisahan bagaimana kalau makan malam di rumah Rara?" Semuanya mengangguk setuju kecuali Nana yang lebih banyak diam, membuat Lily bertanya, "Ada apa, Nana?" "Joy selalu mabuk kendaraan." "Astaga, haruskah naik mobil bak?" Rencana akhir. Nana sedang berkemas, tiba-tiba Joy datang padanya sambil menangis kuat. "Mommy, Hicks." Bukannya panik, Nana hanya tersenyum seolah berkata,
Pasti berbuat ulah lagi. Tangannya merentang membiarkan sang anak masuk ke dalam pelukannya. Joey mau ke Uncle Mike saja, di sini tidak ada yang selu. Makanya ya berkemas, kita pergi temui Uncle Mike. Jangan menangis lagi, wajahmu terlihat semakin jelek. Benarkah? Joey menghapus air matanya dan mengikuti mominya yang sedang beres-beres. Tadi Lukas bilang tidak mau bermain dengan Joey karena Joey memukulnya dengan botol kosong. Padahal kan Daddy juga terbiasa dipukul dengan botol yang penuh. Hei, jangan samakan semua orang. Itu tidak benar. Ucap Nana menatap putrinya yang kini cemberut. Sudah, sekarang kemasi barang-barangmu. Joey hanya mengangguk sampai beberapa menit kemudian terdengar suara ketukan di pintu. Itu adalah Athena dan Oma. Joey, ayo makan puding. Asik makan puding, ucapnya kalap sampai bruk. Joey jatuh tengkurap. Dengan segera dia berdiri kembali. I'm fine, don't worry. Ucapnya kemudian berjalan keluar kamar sambil menarik rok Athena supaya ikut melangkah bersamanya. Ayo makan di sana Kak Thea. Biar tidak ada yang minta, membuat Oma yang ada di ambang pintu itu menatap tidak percaya. Itu anakmu. Sifatnya menuruni Sebastian. Oma jangan kaget. Ucap Nana tidak ingin disalahkan atas perilaku jelek sang anak. Ada apa Oma kesini? Oma ingin mengatakan sesuatu. Ucap Oma duduk di ujung ranjang menatap Nana yang sedang beres-beres di atas karpet. Sebastian akan ulang tahun bukan sebentar lagi? Nana mengangguk. Itu 1 minggu lagi Oma. Nah, daripada kita kabur dan emosi, mending saja kita kuras uang suamimu. Nah, kau pasti tahu betul kalau Sebastian juga menghamburkan uangnya bersama teman-temannya, jadi kita juga harus melakukannya. Nana terdiam sejenak. Kau tidak usah takut uang suamimu habis, bukan itu. Lalu kenapa terdiam? Aku ingin mendengar apa kelanjutannya, Oma. Oh astaga, jadi kita akan memesan tiket atau berbelanja, seperti Rara yang akan ke Jepang, Lily mungkin ingin kapal pesiar untuk anaknya, dan semua yang akan membayar adalah Sebastian. Oma terkekeh sebentar. Sekalian Oma juga ingin perhiasan. Jadi nanti malam kita tetap makan bersama para pria di rumah besar Rara, oke? Ares dan Mikael kini tengah berada di sebuah rumah yang sangat besar. Mereka diberikan berbagai macam makanan dan minuman. Ares yang tidak tahu malu itu memakan semua makanan yang di meja, sementara Mikael takjub melihat ada anak yang bisa menampung makanan sebanyak itu. Apa kau baik-baik saja memakan semua itu? Tanya Mikael. Perutmu akan sakit jika makan lebih banyak. Ares sudah hentikan. Bang, abang punya pacar tidak? Tanya Ares duduk di dekat Mikael sambil memegang sebuah snack kentang manis. Tidak, memangnya kenapa? Hanya bertanya saja, abang kan sudah dewasa. Baru juga 12 tahun. Oh, ucap Ares kembali fokus pada makanannya. Membuat Mikael gregetan. Sudah, jangan makan terlalu banyak Ares, nanti perutmu sakit. Tapi ini sangat enak. Kau makan terlalu banyak. Kasihan nanti mereka menangis jika kita tidak mau makannya. Dan, Ares cegukan yang mana membuat Mikael mengambil air di meja dan menggantikan snack yang ada di tangan Ares dengan gelas itu. Lihat, kau cegukan, minum cepat. Cegukan mana bisa dilihat, gumam anak itu. Sayangnya setelah Ares habis 1 gelas pun dia masih saja cegukan, yang mana membuat Ares menatap Mikael dengan penuh kesedihan. Abang masih cegukan, bagaimana ini? Coba tahan napasmu, sampai kapan? Nanti jika abang bilang keluarkan udara, maka lakukan, ucap Mikael. Ares yang kini sedang duduk berhadapan dengan anak lebih tua darinya itu hanya mengangguk. Dia mulai menahan napas saat Mikael memberinya isyarat. 1 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik. Ares sudah tidak tahan, dia menggelengkan kepalanya sebagai isyarat kalau dia ingin mengeluarkan udara. Keluarkan udaranya sekarang. Piut, jorok, bau. Abang bilang keluarkan udaranya, tapi dari mulut. Ucap Mikael yang kini berpindah tempat dan menutup hidung. Membuat Ares hanya menatap dengan polos kemudian berkata, sama saja, cegukannya hilang. Bang, kita naik yuk, lihat-lihat ke sana. Nanti tunggu orang dewasa datang, kita hanya akan melihat-lihat di rumah, bukan di hutan, ayo. Oek, untuk yang kesekian kalinya Joey mabuk, membuat mobil itu berhenti, begitu pula dengan mobil yang ada di belakangnya. Nana keluar sebentar dengan menggendong Joey membiarkan anaknya menghirup udara bebas dahulu. Supirnya bagaimana sih? Jalannya belok-belok kayak orang mabuk. Ucap Joey di sela-sela tangisnya, yang mana membuat Rara keluar dari mobil untuk melihat keadaan Joey. Apa dia baik-baik saja? Auntie, jalannya kenapa belok-belok macam ular, Aduh sayang, maafin Auntie ya, nanti kalau ke Swiss nggak usah kesini lagi ya. Naik helikopter aja, Auntie punya landasannya di rumah Auntie, oke? Ndak ote, Joey mual. Joey mau apa biar nggak mual? Mau Auntie jangan bicara lagi, Kalimat yang mana membuat Rara menatap Nana seketika, yang hanya dibalas oleh Nana dengan anggukan.
Karena itulah aku tidak pernah mengajaknya berbicara jika dia sedang mabuk. Nana membiarkan Joy berjongkok dulu dan mengeluarkan isi perutnya di pinggir jalan. Diberikan kantung muntah malah membuat Joy marah, sepertinya sudah bosan dengan benda itu. Nana bergumam, apa aku harus naik mobil bak saja ya? Belum juga Rara menjawab, Lukas yang sebelumnya tertidur itu keluar dari mobil. Momi Rara, astaga, kenapa kau bangun? Kenapa mobil berhenti? Ayo cepat pulang. Bagaimana kalau abang-abang itu masuk ke perpustakaan Lukas? Nenek yang kembali menggendong Joy itu menggeleng, jangan khawatir, Mike bukan anak yang suka memberantakan sesuatu. Tapi Auntie Lily bilang anaknya suka. Seketika mereka terdiam. Oh ya, kita harus cepat. Suamimu sudah bisa dihubungi? Tanya Nana. Membuat Rara menggeleng. Belum, sepertinya mereka masih mencari anak-anak yang hilang dan takut disalahkan. Sampai Lily yang ada di mobil belakang berteriak, guys, suamiku sudah. Aku diberitahu, mereka mungkin dalam perjalanan ke rumah Rara. Yang mana membuat Rara menatap Nana. Aku akan menghabiskan uang suamimu. Lakukan saja, aku bosan kaya. Wow, ucap Rara takjub. Swag?